Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Desya Putri dengan NIM 1911111942 dari kelompok 1 kelas A 2019-2. Baik, di sini saya akan melaksanakan pembuatan video ujian skill lab keperawatan kesehatan jiwa 2 dengan topik pengkajian kasus gangguan jiwa, di mana saya mendapatkan pasien dengan kasus risiko bunuh diri. Berikut videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Benar dengan Mbak Dita? Benar, Sus. Boleh saya duduk di sini? Boleh. Oke, makasih ya Mbak ya. Boleh saya lihat gelangnya dulu? Oke, benar ya dengan Mbak Dita. Mbak, perkenalkan, saya perawat Dinda. Saya yang akan merawat Mbak Dita hari ini di sini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, gimana Mbak perasaannya pagi hari ini? Biasa saja. Biasa saja ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, jadi tujuan kedatangan saya kemari adalah saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dita gitu. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana keadaan Mbak Dita sekarang. Jadi nanti insya Allah nggak akan lama, mungkin cuma 7-10 menit ke depan. Mbak Dita boleh mengungkapkan gimana perasaannya, apa yang dirasakan, ada yang ganjal gitu. Jadi insya Allah akan saya rahasiakan cukup khusus untuk kepentingan pengobatan Mbak Dita saja. Gimana Mbak? Mbak Dita bersedia? Bersedia, Sus. Oke, boleh ya Mbak ya. Sebelum kita mulai Mbak Dita, ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada, Sus. Oke, nggak ada ya Mbak ya. Nah, oke, baik. Tadi sebelum saya kemari saya sempat baca-baca rekam medisnya, baca catatan gitu ya Mbak ya. Di sana tertulis Mbak Dita pernah melakukan percobaan bunuh diri, benar itu Mbak? Iya, benar, Sus. Saya tuh kayak merasa itu apa saya yang hidup. Jadi saya kayak mati aja. Terus saya sedih gitu sama kehidupan. Jadi saya bunuh diri gitu. Oke, Mbak Dita berarti sedih ya Mbak ya. Boleh saya tahu sedihnya itu apa peristiwa sebelumnya gitu yang menyebabkan Mbak Dita sampai terpikir untuk bunuh diri gitu? Ibu saya meninggal, Sus, 3 bulan yang lalu. Tapi sebelum ibu saya meninggal tuh, ibu cerai sama ayah. Terus ayah tuh pergi, nggak tahu kemana, hilang gitu. Terus dia tuh ninggalin utang banyak. Ya, hilang. Saya tinggal berdua sekarang sama abang. Tapi abang saya tuh pun suka marah sama saya. Tuh bertindak semaunya pada saya. Khusus. Baik, saya mengerti perasaan Mbak Dita itu cukup sulit untuk dilalui ya Mbak ya. Nah, saya ingin bertanya nih Mbak, apakah percobaan bunuh diri yang dilakukan itu baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah dilakukan? Baru pertama kali sih, Sus. Soalnya saya tuh kayak masih takut gitu. Nanti kalau efek samping itu saya tuh masih sakit berlebihan gitu. Tapi niat saya untuk bunuh diri itu ada. Berarti ada rasa takut itu ya Mbak ya. Nah, ketika Mbak Dita terpuruk seperti tadi sedih gitu ya Mbak, ada nggak orang selain daripada keluarga mungkin yang bisa mendukung atau menjadi support system ketika Mbak Dita tuh sedih gitu? Ada. Saya punya sahabat, Sus, satu orang, namanya tuh Dini. Tapi dia tuh sibuk. Berarti temannya itu bekerja gitu? Iya, bekerja. Berarti tidak selalu bisa di samping Mbak Dita begitu ya Mbak ya. Kalau dari keluarga misalnya, dulu pernah ada riwayat ada yang pernah bunuh diri juga kah atau bagaimana gitu dari ayah ataupun dari keluarga ibu gitu Mbak? Oh, ada tante saya, Sus. Dia tuh minum Baygon, tapi sempat diselamatkan sih sebelum dia sekarat. Oh begitu. Berarti tidak sampai ke bunuh diri tapi pernah melakukan percobaannya ya Mbak ya. Iya, Sus. Kalau sekarang nih saya tanya Mbak Dita, ada keinginan bunuh diri itu lagi? Ya, ada sih, Sus. Gitu. Seperti apa Mbak Dita mau melakukannya?
saya tuh mau minum obat gitu kan, tapi saya tuh minum obat itu banyak-banyak, biasanya jadi overdosis gitu sih. Obatnya dapat dari mana itu Mbak? Kalau misalnya di rumah kan saya bisa beli di apotek sama saya, tapi kalau misalnya di sini nggak bisa sih, soalnya saya diawasin sama suster-suster. Oke, berarti kalau di sini tidak bisa gitu, karena diawasin sama suster-suster gitu. Nah, kalau diukur Mbak, seberapa kuat keinginan Mbak Dita untuk mau melakukan percobaan tersebut? Lumayan sih sus, soalnya kayak saya tuh merasa capek gitu, saya merasa apa belum hidup, jadi ya udah gitu. Oke. Jadi kalau Mbak Dita ingin berarti kuat, Mbak Dita bilang tadi kuat keinginannya untuk melakukan percobaan tersebut lagi gitu. Boleh saya tahu Mbak, kapan gitu keinginan itu muncul gitu? Seberapa keinginan itu kuat untuk melakukan seperti itu kapan biasanya munculnya? Biasanya tuh saat saya sedang sendiri sus, terus kadang kalau sendiri kan nggak sedih gitu. Nah kadang saya pikir tuh, mending bunuh diri aja ya. Begitu, berarti ketika sendiri itu datang muncul pikiran-pikiran seperti itu. Itu apakah ada terdengar suara-suara bisikan menyuruh untuk bunuh diri tersebut atau bagaimana Mbak? Nggak ada. Oke, nggak ada ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, mungkin ini perbincangan kita tuh udah kurang lebih 10 menit ya Mbak ya. Saya simpulkan lagi nih perbincangan kita tadi. Sama Mbak Ita bilang Mbak Ita sedih gitu kan ya Mbak ya, karena baru kehilangan ibunda, ayah juga pergi, sama utang yang ditinggalkan banyak ya Mbak ya. Abang juga marah-marah, benar begitu Mbak? Iya benar sus. Nah, tadi juga Mbak Dita bilang kalau ternyata ada riwayat keluarga sebelumnya gitu, benar Mbak? Benar sus. Oke, baik. Nah, setelah Mbak Dita bercerita ini pada saya gitu, gimana perasaannya Mbak? Saya sedikit lega sih sus, bisa cerita. Ya udah sedikit agak lega gitu ya Mbak ya. Nah, nanti gimana kalau kita bertemu lagi sore hari nanti Mbak? Kita akan berbincang-bincang gitu, kita akan ngobrol lagi apa aspek positif yang Mbak Dita punya gitu. Pasti ada aspek positif yang Mbak Dita punya ya kan ya Mbak ya. Mau Mbak Dita berbincang dengan saya sore nanti? Ya mau ya Mbak ya, bersedia ya Mbak ya. Iya. Mbak Dita maunya di mana? Di sini atau kita cari tempat di luar? Kalau di luar boleh nggak sus, dekat taman kayaknya lebih nyaman. Boleh. Nah, nanti kita di sana ya Mbak ya, sore sambil jalan-jalan sore gitu, kita diskusikan. Oh, Mbak Dita masih bisa ini, masih bisa harapan untuk hidup itu banyak ke depannya gitu ya Mbak ya. Iya sus. Oke, baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Mbak Dita boleh istirahat lagi ya Mbak ya. Saya tinggal dulu, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kalau ada apa-apa jangan lupa panggil gitu ya Mbak ya, jangan sendiri-sendiri aja. Mbak Dita bisa lihat saya di sana nanti ya. Oke. Gitu ya sus. Iya. Oke, saya pamit ya Mbak ya. Mbak Dita bisa istirahat. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih sus. Iya. Oke, baik. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.